Ada sebuah lagu yang dirilis pada tahun 1988. Lagu yang dinyanyikan oleh kelompok yang namanya God Bless, ya. Judulnya Rumah Kita. Lagu ini bisa membantu kita untuk mendalami Injil pada hari ini, ya. Lagunya seperti ini. Oh, bilik bambu. Tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua itu punya kita. Memang semua semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini. Bagus nggak lagunya? Mau nyanyi lagi? Nah, nanti ya. Nanti. Tetapi lagu ini bercerita tentang apa? Kecintaan akan rumah, ya kan? Cinta akan rumah. Lagu ini diciptakan oleh, tahu siapa penciptanya? Ian Antono, ya, arek Malang, ya. Arek Ngalam, ya. Ya, kita patut bangga karena penciptanya Ian Antono, ya. Tidak jauh dari sini, ya. Ian Antono pada saat itu dia berangkat ke Jakarta, ya, untuk apa? Untuk mengadu nasib di sana, ya. Tetapi dia ingat lagi bahwa kehidupan di rumahnya itu ternyata lebih menyenangkan, ya. Lebih apa di sini? Segala nikmat dan anugerah yang kuasa ada di sini. Lebih baik di sini. Nah, gitu ya. Jadi berada lebih baik di rumahnya, ya. Nah, kalau kita cinta dengan rumah, ya kan? Kalau ibu-ibu cinta dengan rumah, pasti rumahnya itu dibersihin, ya kan? Bener, ya kan? Pasti disapu. Kalau bapak-bapak juga lihat rumahnya itu misalnya gentengnya bocor, itu kan diperbaiki, ya kan? Kalau misalnya atapnya apa-apanya, ya dikasih taman, ya. Seperti di Frateran sana, ya, ada bunga, ada taman di sana, ada kolam ikan, ya, dibuat indah karena cinta akan rumah, ya. Kalau mau berkunjung tempat kami silahkan, ya, promosi, ya. Tapi mau mengatakan apa? Yesus juga cinta akan rumahnya, ya. Yesus sayang akan rumahnya, ya. Dalam Injil pada hari ini Yesus berkata bahwa sabda Tuhan mengatakan bahwa cinta akan rumahku menghanguskan daku. Cinta akan rumahku, ya, rumah Tuhan menghanguskan daku. Ada apa di rumah Tuhan pada saat itu? Ada apa di bait Allah? Ya. Pertama, di bait Allah ada pasar hewan, ya kan? Ada pasar hewan. Kedua, ada money changer, ya, ada penukar-penukar. Nah, ini buat masalah, ya kan? Sehingga Yesus itu apa? Dia mengusir
hewan-hewan, mengusir penjual-penjual hewan, meja-meja penukar uang itu dijungkir balikan. Ada apa ini? Kita akan melihat pertama pasar hewan. Ya. Nah, hewan itu di situ ada pasar hewan di mana orang bisa membeli hewan untuk apa? Untuk kurban. Ya. Dan orang Yahudi diwajibkan untuk apa? Untuk mempersembahkan kurban. Kalau mereka tidak melakukan itu, mereka dosa. Maka mereka harus lakukan itu. Tetapi apa yang terjadi? Di situ terjadi pemerasan, terjadi korupsi. Mengapa tidak? Kalau hewan di luar bait Allah itu harganya itu ya normal, tetapi kalau di dalam bait Allah harganya bisa 20 kali lipat. Bayangin, 20 kali lipat. Uangnya masuk kemana? Ya para petugas di bait Allah. Ini pemerasan, ini korupsi yang tidak bisa diterima. Ya. Kemudian ada namanya penukar-penukar uang. Ya. Nah, penukar-penukar uang itu fungsinya apa? Supaya orang-orang itu bisa beli hewan, tetapi pakai uangnya bait Allah. Ya. Uang asing nggak diterima. Nah di situ ada cari keuntungan lagi. Ya. Lalu persoalannya apa? Apakah di gereja nggak boleh jual makanan? Apakah di gereja nggak boleh jual minuman? Kasihan juga ya kalau orang-orang punya sakit mah gitu ya. Habis ibadat, habis misa, harus cari di tempat yang jauh. Kasihan nggak? Kasihan. Ya kan? Misalnya di sini di Ngadireso, orang datang dari jauh-jauh, suster nggak menyediakan makanan minuman untuk dijual, lapar, kasihan kan? Kasihan, ya kan? Jadi untuk praktisnya, ya harusnya ya bisa membantu sebenarnya. Tetapi masalahnya di sini mereka jual itu hanya untuk cari keuntungan 20 kali lipat. Memang kalau mau praktis ya disediakan hewan di situ, ya tetapi jangan cari untung yang begitu luar biasa ini. Ini pemerasan, ya kan? Ini sehingga ya orang nggak fokus pada ibadat. Orang yang pelayanan di bait Allah nggak fokus pada ibadat. Fokus apa mereka? Cari uang. Jadi kalau misalnya ada imam, ya misalnya saya tugas di bait Allah, yang saya pikirkan bukannya ibadatnya tetapi apa? Cian-cian. Karena untungnya besar. Ya, besar. Jadi saya beribadat, saya sebagai pemimpin cari uang. Ini korupsi, ini pemberasan. Maka Yesus mau memperbaharui ibadat ini. Yesus mau menyucikan bait Allah. Bagaimana caranya? Caranya dia mendirikan bait suci yang baru. Apa itu? Dirinya sendiri. Yesus mengatakan, rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus maksudnya apa? Mengatakan bahwa bait Allah itu diperbaharui dalam diri Yesus. Kita nggak perlu lagi bawa hewan ke sini, nggak usah ya. Kalau ini bait Allah di sini ramai ya. Di sini ada kambing, di sana ada domba, di sana ada penukar uang. Ini ibadatnya murah, betul. Murah, ibadatnya praktis. Ya. Dan daya kuasanya, kuasa berkatnya itu jauh lebih besar. Mengapa? Yang dikorbankan bukan domba, bukannya kambing, bukan. Yesus sendiri. Imamnya adalah Yesus sendiri. Altarnya adalah Yesus sendiri. Saya adalah sebagai seorang imam, saya bertindak dalam nama Yesus in persona Christi. Maka Bapak Ibu kalau memandang seorang imam yang merayakan Ekaristi harus melihat dengan kacamata iman ya. Jangan melihat dari kacamata jasmani. Kalau lihat kacamata jasmani Bapak Ibu bisa kecewa ya. Tetapi dalam kacamata iman Bapak Ibu harus melihat bahwa yang sedang berkhotbah itu Yesus. Yang sedang merayakan Ekaristi itu Yesus. Susah enggak? Sulit. Tetapi ini iman kita ya. Iman kita. Nah, Yesus itu membuat bait yang suci yang baru, ibadat yang baru. Ibadat yang lama
itu akan membuat situasi menjadi porak-poranda. Demikian juga kita, kalau ibadat kita salah, itu keluarga akan hancur lebur. Kalau ibadat kita tidak benar, morat-marit, seperti yang terjadi di bait Allah. Tetapi kalau ibadat kita benar, ini kuncinya. Kalau kita memang menyembah Allah ya, secara benar, maka hidup kita akan lebih harmonis, hidup di dalam keluarga lebih baik. Karena kita mengundang Yesus untuk masuk dalam diri kita, sehingga dia menyucikan diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Injil pada hari ini juga mengingatkan kita bahwa bait suci itu memang sebuah gedung, tetapi bait suci itu adalah juga diri kita. Rasul Paulus mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Tidakkah saudari-saudari, saudara-saudari tahu bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus? Dan Tuhan ingin menyucikan kita. Kalau kita lihat dalam Injil pada hari ini, kok cara Yesus itu kasar ya? Apa yang dilakukan Yesus? Yesus itu apa? Membuat cambuk, ya kan? Lalu apa? Yesus melakukan apa? Dia usir semua itu. Kok Yesus sepertinya kasar? Yesus yang biasanya tampilnya begitu berwibawa, yang begitu penuh kasih, kok tampil pada Injil pada hari ini kok kasar sih? Apakah Yesus itu adalah pejuang dengan tindak kekerasan? Tidak. Kalau Yesus mau tampil sebagai pribadi yang keras, yang kasar, di atas kayu salib dia tidak akan mengampuni orang yang menyalibkannya. Kalau Yesus tampil sebagai pribadi yang keras, yang kasar, yang membalas, yang bertindak, bahkan membunuh orang atas nama keyakinannya, Yesus tidak akan mengajarkan kita untuk mengampuni musuh, untuk mendoakan musuh. Dan Yesus tidak akan mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepadanya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus adalah sebuah tindakan simbolis, ya. Bisa dibayangkan misalnya dengan ini. Kita suka dengar tentang demo-demo ya, demo-demo ya. Apa yang dilakukan Yesus itu semacam demo, ya. Tindak kenabian yang dilakukan juga misalnya oleh Yeremia, ya, oleh Hosea. Hosea itu melakukan tindakan kenabian yang benar-benar keras. Apa yang dilakukan? Dia menikahi seorang pelacur. Bayangkan, ini keras betul. Dia menikahi seorang pelacur. Ini tindakan kenabian yang keras, ya, keras. Tetapi itu mau menunjukkan bahwa ia ingin memperlihatkan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah adalah apakah bait Allah ini sungguh-sungguh itu Allah yang berkuasa atau tidak? Apakah tubuh kita ini sudah benar-benar kita membiarkan Allah yang berkuasa? Atau hawa nafsu kita yang berkuasa? Atau kesombongan kita? Atau iri hati? Atau percabulan? Atau mencari kenikmatan, kepuasan, kekuasaan, kehormatan, apalagi kemabukan, pesta pora, kerakusan. Apakah itu yang meraja? Apakah itu yang berkuasa? Kalau itu yang berkuasa, tidaklah mengherankan apabila hidup kita amburadul. Tidaklah mengherankan apabila kita ini membuat orang lain menderita. Tidaklah kita mengherankan apabila rumah kita itu jadi hancur lebur, berantakan. Rumah kita menjadi ajang pertikaian, tidak ada harmonis di dalam keluarga. Karena yang berkuasa bukan Yesus. Yang berkuasa egoisme kita. Nafsu, hawa nafsu. Ingin menguasai, ingin mendominasi yang lain. Ingin menindas yang lain, ingin memeras yang lain. Tetapi Yesus mengajak kita, maukah engkau disucikan? Maukah engkau kita ini dikuduskan? Bagaimana caranya? Ikut ibadat Yesus, ya.
ikut perayaan iman Yesus ya, dalam sakramen-sakramen. Misalnya dalam perayaan Ekaristi, ya, kita menerima Yesus. Yesus hadir dalam diri kita dalam sakramen Maha Kudus. Kita disucikan. Ya. Santo Agustinus mengatakan demikian. Ketika kita menerima makanan jasmani, ya, misalnya daging, sayur, ya, itu yang diubah adalah sayur atau daging itu diubah menjadi daging kita. Tetapi ketika kita menerima Yesus, sakramen Maha Kudus, ya, komuni kudus, kita yang diubah menjadi pribadi seperti Yesus. Sekali lagi, kalau kita makan daging ayam, daging sapi, yang diubah adalah daging sapi itu, daging ayam itu menjadi daging kita. Tetapi kalau kita menerima Yesus sakramen Maha Kudus, itu bukan Yesus yang diubah ke kita, tidak. Tetapi diri kita yang diubah menjadi pribadi Yesus. Maka ketika kita sungguh-sungguh datang dalam perayaan Ekaristi, ibadat Tuhan ini, kita yang diubah, ya. Kita disucikan. Kedua misalnya sakramen tobat. Ya. Ketika kita menerima sakramen tobat, kita disucikan. Ya. Dosa-dosa kita dihapuskan. Kita menerima pendidikan dari Allah. Ya. Ketika kita datang dalam sakramen tobat, itu kan imamnya kan akan menasihati. Kita akan dididik, oh ya kalau saya bersalah, saya ngaku dosa. Bukannya kalau nggak bersalah, nggak merasa bersalah. Gitu. Kamu salah. Enggak, saya nggak salah. Kamu yang salah. Kita kalau berdosa itu kan sering menunjuk orang lain gitu ya. Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Ini berapa? Ini harusnya nunjuk ke kita. Suka nyalahin orang lain. Suka menghakimi orang lain. Tetapi sesungguhnya kita melakukan sebuah kesalahan juga. Yang perlu diri kita itu, ya kita mengoreksi diri kita juga. Dan dalam perayaan tobat, kita itu disucikan, kita itu dikuduskan. Dan ini dilakukan Yesus, karena Yesus sayang dengan kita. Dalam Injil pada hari ini Yesus mengatakan, cinta akan rumahku menghanguskan daku. Cinta Tuhan kepada kita itu akan membuat dia menyucikan kita. Karena kalau kita tidak kudus, kita tidak suci, hidup kita morat-marit. Seperti dalam bait Allah pada hari ini. Kita dijungkir balikan. Kita tidak akan mengalami ketenangan, tidak akan mengalami kedamaian. Tetapi ketika Tuhan menjadikan kita bait sucinya, Tuhan meraja di situ, hidup kita akan berbeda. Hidup kita akan lain. Lalu apa yang kita bisa bawa pulang nanti sepulang dari rumah retret ini, sepulang dari Ngadireso ini? Pertama, kita punya ibadat yang baru. Ibadat yang sungguh luar biasa rahmatnya. Ibadat yang tidak mahal. Enggak mahal. Ibadat yang praktis, ya. Ibadat yang tidak menguras tenaga, harus pergi-pergi ke bait Allah, tidak. Ibadat yang mendatangkan rahmat begitu besar, yaitu dalam sakramen-sakramen terutama Ekaristi. Kedua, ingat bahwa kita adalah bait Allah. Kalau kita tidak suci, hidup kita akan morat-marit. Hidup kita akan tunggal langgang amburadul. Tapi kalau kita disucikan, kita akan mengalami ketenangan, kebahagiaan. Apakah kita mau disucikan? Kalau kita sayang pada diri kita sendiri, kita mau disucikan. Karena diri kita adalah rumah kita. Seperti lagu tadi, ya, lebih baik rumah kita ini, diri kita ini, kalau kita mau menjadikan diri kita baik, rumah yang baik, kita ini bait kudus. Maukah kita disucikan? Atau kita tidak sayang pada diri kita sendiri? Kalau kita tidak sayang pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain juga? Injil pada hari ini mau mengingatkan kita. Apakah kita sayang pada diri kita sendiri?
Apakah kita membenci diri kita sendiri? Apakah kita sayang dengan keluarga kita? Apakah kita sayang dengan masyarakat kita? Sayang akan gereja ini? Sayang akan bangsa dan negara ini? Sucikan diri kita dulu. Kita sucikan orang-orang di rumah kita. Dengan doa-doa kita, dengan ibadat kita, kita bisa menyucikan bangsa dan negara ini dan bahkan dunia ini. Cinta akan rumahku menghanguskan aku. Demikian pula apabila kita benar-benar mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi keluarga, mengasihi bangsa dan negara, mengasihi dunia ini. Kita akan menyucikan diri kita, menyucikan keluarga, menyucikan bangsa dan negara, menyucikan dunia ini.